SMAN 1 Pabuaran berada di kawasan pedesaan di lereng Gunung Karang, tepatnya Jalan Batu Kuwung, Desa Pasangrahan, Kecamatan Pabuaran, Serang, Banten. Mulai berdiri pada tahun 1987. Bernama SMA Negeri 1 Ciamas, masih binaan kelas jauh dari SMA Negeri 1 Serang. SMAN 1 Pabuaran ditinjau dari lamanya berdiri merupakan SMA negeri yang kelima yang ada di Kabupaten Serang saat ini. SMA Negeri 1 Pabuaran merupakan satu-satunya sekolah negeri yang ada di Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten. Kalau dilihat dari aktivitas sehari-hari, budaya sekolah di sini sudah terbentuk dengan cukup baik. Sejak pagi hari, siswa datang ke sekolah dengan tertib dan tepat waktu. Saat memasuki lingkungan sekolah, mereka sudah terbiasa bersikap sopan, menyapa guru, dan langsung menuju ke kelasnya masing-masing. Ketika kegiatan belajar mengajar dimulai, suasana kelas terlihat cukup kondusif. Siswa mengikuti pembelajaran dengan tertib, mendengarkan penjelasan guru, dan berusaha fokus selama proses pembelajaran berlangsung. Dalam kegiatan diskusi atau kerja kelompok, siswa juga terlihat saling bekerja sama dan menghargai pendapat satu sama lain. Kedisiplinan siswa tidak hanya terlihat dari kehadiran di kelas, tetapi juga dari kebiasaan mematuhi aturan yang berlaku. Mulai dari penggunaan seragam sesuai ketentuan, ketepatan waktu dalam mengumpulkan tugas, hingga sikap selama pembelajaran. Semua menjadi bagian dari kebiasaan yang diterapkan sehari-hari. Di luar kegiatan pembelajaran, khususnya pada saat jam istirahat, siswa memanfaatkan waktu dengan berinteraksi bersama teman-temannya. Mereka tetap menjaga sikap, kebersihan lingkungan, serta menaati aturan sekolah, baik di dalam kelas maupun di area luar kelas. Selain itu, melalui kegiatan organisasi siswa dan aktivitas sekolah lainnya, siswa dilatih untuk bertanggung jawab, bekerja sama, serta menerapkan norma-norma sosial dalam kehidupan sehari-hari. Dari kebiasaan dan aturan yang dijalankan secara konsisten tersebut, dapat dilihat bahwa kultur sekolah di sini berperan dalam menciptakan lingkungan belajar yang tertib, nyaman, dan mendukung pembentukan karakter peserta didik. Struktur organisasi sekolah. Nah, di bagian ini kita melihat struktur organisasi sekolah, yang dimana kepala sekolah menjadi pemimpin utama yang mengatur jalannya sekolah dan mengambil kebijakan, serta berkoordinasi dengan komite sekolah dan kepala tata usaha. Nah, adapun dalam pelaksanaannya, kepala sekolah dibantu oleh wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana, kurikulum, dan kesiswaan yang mengatur kegiatan operasional sekolah sehari-hari. Nah, selain itu, ada juga tenaga kependidikan yang mendukung kegiatan sekolah, seperti koordinator ekstrakurikuler yang mengelola aktivitas siswa, kepala laboratorium yang mengatur penggunaan fasilitas praktikum, kepala perpustakaan yang mengelola layanan dan koleksi buku, serta bagian tata usaha yang menangani administrasi dan pendataan sekolah. Nah, selain itu juga terdapat peran guru dalam mendampingi siswa, seperti guru BK yang membantu dalam bimbingan konseling, guru mata pelajaran yang melaksanakan pembelajaran di kelas, wali kelas yang membina dan memantau perkembangan siswa, serta guru piket yang menjaga ketertiban dan kedisiplinan di lingkungan sekolah. Nah, dari struktur ini, kita bisa melihat bahwa setiap bagian memiliki tugas masing-masing dan saling bekerja sama agar kegiatan sekolah berjalan tertib, nyaman, dan mendukung proses belajar siswa. Peserta didik di SMA 1 Pabuaran umumnya menunjukkan karakteristik positif dan dinamis, dengan fokus pada pengembangan diri melalui interaksi sosial yang harmonis. Mereka ramah, disiplin, serta aktif dalam kegiatan kelas dan sekolah, sering mendukung dalam kelompok belajar atau diskusi, berbagi ide, dan membantu teman yang
kesulitan untuk menciptakan atmosfer kolaboratif. Komunikasi antara siswa menggunakan bahasa sopan dan inklusif, menghindari konflik berlebihan, serta menyampaikan pendapat secara demokratis dalam rapat kelas atau acara sekolah yang membangun empati dan toleransi di luar kelas. Mereka aktif bergabung dengan klub olahraga atau seni, belajar bekerja sama dengan tim melalui persaingan sehat. Dalam kegiatan kelas seperti proyek kelompok, presentasi, diskusi literasi, atau eksperimen sains, siswa berbagi tanggung jawab, mendengarkan perspektif orang lain, dan menjunjung aturan seperti datang tepat waktu, serta menghormati guru dan teman. Kegiatan rutin seperti upacara atau rapat kelas membentuk perilaku tanggung jawab berbasis kejujuran dan saling menghormati. Sementara ekstrakurikuler seperti debat atau teater membantu mengelola emosi dan beradaptasi dalam situasi sosial beragam, meningkatkan kepercayaan diri. Secara keseluruhan, perilaku sosial ini mencerminkan komitmen sekolah terhadap pendidikan holistik, di mana interaksi positif dan kegiatan tidak hanya membangun pengetahuan akademik tetapi juga keterampilan sosial esensial untuk masa depan. Sekolah merupakan lingkungan utama dalam proses pendidikan yang berperan penting dalam membentuk pengetahuan, keterampilan, dan karakter peserta didik. Untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan tersebut, diperlukan sarana dan prasarana sekolah yang memadai. Sarana sekolah adalah segala fasilitas yang digunakan secara langsung dalam proses pembelajaran. Sarana ini meliputi ruang kelas, meja dan kursi, papan tulis, buku pelajaran, alat peraga, laboratorium, serta perangkat teknologi seperti komputer dan proyektor. Sarana yang lengkap dan terawat dengan baik dapat membantu siswa memahami materi pelajaran dengan lebih mudah dan meningkatkan motivasi belajar. Sementara itu, prasarana sekolah merupakan fasilitas pendukung yang tidak digunakan secara langsung dalam kegiatan pembelajaran, tetapi memiliki peran penting dalam menunjang kelancaran proses pendidikan. Prasarana sekolah meliputi gedung sekolah, halaman, lapangan olahraga, perpustakaan, ruang guru, toilet, kantin, dan tempat parkir. Prasarana yang bersih, aman, dan nyaman akan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi seluruh warga sekolah. Ketersediaan sarana dan prasarana yang baik juga berpengaruh terhadap kualitas pendidikan lingkungan sekolah yang tertata rapi. Fasilitas yang memadai serta perawatan yang berkelanjutan dapat meningkatkan kenyamanan belajar dan bekerja baik bagi siswa maupun guru. Oleh karena itu, sarana dan prasarana sekolah perlu dikelola dengan baik melalui perencanaan, pemeliharaan, dan pemanfaatan yang optimal. Dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, proses pembelajaran dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan menyenangkan.